Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan bersholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Langkah Kisah, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah penuh pelajaran dari balik tirai peristiwa nyata. Pernahkah kalian membayangkan bahwa sebuah skripsi, dokumen akademik yang menjadi syarat kelulusan, ternyata bisa menyimpan kebohongan besar? Apakah mungkin seseorang bisa lulus dari universitas ternama tanpa menulis skripsinya sendiri? Profesor Suhadi menatap lekat amplop putih tanpa perangko yang baru saja diserahkan petugas dari Bareskrim Polri. Surat itu resmi dan jelas. Ia diminta hadir sebagai saksi dalam penyelidikan dugaan pemalsuan ijazah atas nama Mulyono, mantan pejabat negara. Meski sudah sepuh, ingatannya belum lapuk. Nama Mulyono jelas ia kenal. Mahasiswa yang katanya menulis skripsi tentang manajemen kebijakan pembangunan desa tahun 1992. Dulu ia sempat membimbingnya, tapi tidak intens. Dan setelah itu, semuanya seperti hilang ditelan rutinitas. Dengan tangan gemetar, Profesor Suhadi membuka lemari arsip kayu tuanya di ruang kerja fakultas. Aroma kertas lama dan debu tipis menyambut ketika ia menarik berkas bertuliskan Mulyono 1992. Skripsi itu masih utuh, jilidnya usang, namun halaman pengesahan tampak mengilap, seolah dicetak ulang. Ia memicingkan mata melihat tanda tangan di sana, tertulis namanya, tapi ada sesuatu yang tidak ia rasakan, keakraban tangan sendiri. Saya tidak ingat pernah menandatangani ini, gumamnya pelan. Penyidik yang datang bersama surat panggilan segera mengamankan dokumen itu. Mereka menyebut kasus ini sudah masuk tahap lanjutan. Ada dugaan bahwa skripsi ini adalah dokumen palsu yang disisipkan dalam arsip kampus secara sistematis. Satu hal yang membuat Profesor Suhadi makin gelisah adalah kabar bahwa pihak penyidik akan membawa seorang ahli forensik dari Eropa untuk membuktikan keaslian skripsi ini secara ilmiah. Ahli forensik? Untuk skripsi. Ia belum pernah membayangkan bahwa di akhir masa pengabdiannya sebagai pendidik, dirinya akan terlibat dalam sebuah pembuktian ilmiah yang melibatkan tinta, kertas, dan nama besar kampusnya. Dan penyelidikan ini baru saja dimulai. 3 hari setelah surat pemanggilan itu, sebuah mobil hitam berpelat kedutaan berhenti di halaman depan Laboratorium Forensik Dokumen di Jakarta. Seorang pria tinggi berkacamata tipis, berambut abu gelap, turun dengan koper aluminium di tangan kanan dan map hitam di tangan kiri. Namanya Dr. Lukas Reinhardt, ahli forensik dokumen asal Frankfurt, Jerman. Ia bukan sosok asing di dunia hukum internasional. Pria ini pernah menjadi saksi kunci dalam pengungkapan pemalsuan ijazah di 3 negara Eropa. Keahliannya bukan hanya di bidang kimia forensik, tetapi juga dalam membaca pola tinta, memetakan usia kertas, dan mengurai keaslian tanda tangan melalui tekanan dan sudut goresan. Kedatangannya bukan kebetulan. Penyelidik Bareskrim Polri memang sengaja meminta bantuan lembaga internasional untuk memastikan bahwa pemeriksaan ini tak terbantahkan. Tidak ada ruang untuk opini, yang dibutuhkan adalah bukti laboratorium yang bisa berbicara sendiri. Hari itu, dokumen skripsi Mulyono resmi diserahkan ke Dr. Reinhardt untuk dianalisis. Ia membukanya dengan hati-hati, mengenakan sarung tangan putih dan kaca pembesar khusus. Sorot matanya tajam, memperhatikan setiap sudut halaman. Pertama-tama, ia memeriksa jenis kertas. Dengan alat spektrofotometer, ia memindai lembar pengesahan dan membandingkannya dengan halaman isi. Hasilnya langsung mengundang kening berkerut. Kertas halaman pengesahan diproduksi antara tahun 2003 hingga 2006. Ucapnya tenang. Padahal, menurut arsip, skripsi itu disusun tahun 1992. Langkah berikutnya adalah memeriksa tinta tanda tangan. Ia menggunakan alat deteksi spektrum cahaya untuk membedakan komposisi kimia pada tinta halaman pengesahan dibandingkan dengan tinta catatan pembimbing di halaman revisi. Hasilnya mencengangkan. Tinta tanda tangan terdeteksi jauh lebih baru, diperkirakan tidak lebih tua dari tahun 2010.
Dr. Reinhardt kemudian mengamati tanda tangan itu dengan sensor tekanan. Ia menampilkan grafik di layar. Pola tekanan tangan tidak natural, tidak ada variasi tekanan khas manusia. Ini bukan tulisan tangan langsung, katanya. Tapi kemungkinan besar hasil cetakan digital dengan pemindahan pola tanda tangan melalui software desain. Temuan itu disampaikan secara terbatas kepada penyidik. Namun satu hal yang sudah bisa dipastikan, skripsi ini mengandung anomali serius. Sore menjelang malam, Dr. Reinhardt menutup mapnya dengan satu kalimat yang membuat ruang laboratorium seketika hening. Jika ini yang disebut skripsi asli, maka standar autentikasi akademik sedang dalam bahaya besar. Pagi itu, ruang analisis dokumen di pusat laboratorium forensik kembali dibuka. Dr. Lukas Reinhardt datang lebih awal dari jadwal. Ia tahu, apa yang hendak ia teliti hari ini bisa menjadi titik balik dari seluruh penyelidikan. Ia membawa satu alat khusus yang jarang dipakai dalam kasus umum, mikroskop fluoresensi spektral. Alat ini memungkinkan ia melihat distribusi partikel tinta pada tingkat mikron, kecil sekali, namun mematikan bagi dokumen palsu. Satu persatu halaman skripsi Mulyono diperiksa, khususnya bagian halaman pengesahan, daftar pustaka, dan lampiran. Hal pertama yang ia temukan adalah perbedaan derajat kelunturan tinta di setiap bagian tanda tangan. Jika ini ditandatangani secara alami dengan pena, tekanan tinta akan konsisten, jelas Dr. Reinhardt. Tapi yang saya lihat, tekanan tidak merata, dan bahkan sebagian hanya nempel di permukaan kertas, seperti ditempel, bukan ditulis. Ia membandingkan tanda tangan tersebut dengan arsip tanda tangan asli Profesor Suhadi dari tahun 1991 dan 1993 yang diambil langsung dari dokumen universitas. Hasilnya tak bisa disangkal, kemiringan sudut dan pola huruf menunjukkan bahwa tanda tangan di skripsi itu bukan ditulis langsung oleh Profesor Suhadi. Sementara itu, Profesor Suhadi yang diminta hadir sebagai saksi di ruang observasi, menyaksikan layar yang menampilkan hasil analisis itu dengan wajah murung. "Saya tahu goresan tangan saya," ujarnya pelan. "Itu bukan tangan saya." Ketika hasil itu dipaparkan ke penyidik Bareskrim, suasana berubah. Tak lagi sekadar dugaan, kini telah ada indikasi pemalsuan otentik pada dokumen akademik yang menjadi syarat kelulusan seseorang yang kini dikenal sebagai tokoh publik. Namun, penyelidikan belum selesai. Dr. Reinhardt mengangkat satu halaman lampiran yang berisi tanda revisi dari pembimbing. Di situ tertulis catatan koreksi dengan tinta biru yang tampak luntur. Ia lalu mencocokkan tulisan tersebut dengan tinta yang digunakan pada coretan revisi di halaman lain. Anehnya, tinta biru pada catatan koreksi justru lebih baru daripada tinta cetak isi skripsi. Artinya, skripsi itu kemungkinan besar dirakit belakangan, lalu diberikan catatan koreksi palsu untuk mengesankan proses pembimbingan. "Ini bukan karya ilmiah," ucap Dr. Reinhardt sambil menutup dokumen itu perlahan. "Ini adalah rekayasa sistematis." Hasil sementara itu belum dipublikasikan ke media, tetapi salinannya sudah dikirim ke pimpinan universitas ternama di Jogja tempat Mulyono pernah diklaim lulus. Beberapa jam kemudian, satu surat penting ditandatangani rektor. Universitas akan segera menggelar pertemuan darurat dengan tim etik dan perwakilan kementerian. Apa yang selama ini dianggap sebagai dokumen sah kelulusan, kini mulai runtuh fondasinya. Sore itu, sebuah ruang pertemuan di lantai 3 gedung rektorat universitas ternama di Jogja tampak tertutup rapat. Di dalamnya, berkumpul sejumlah orang penting. Rektor, wakil rektor bidang akademik, kepala biro arsip, penyidik Bareskrim, dan tentu saja, Dr. Lukas Reinhardt. Pertemuan ini tidak diumumkan ke publik. Tujuannya jelas, menghindari kegaduhan sebelum segala sesuatu dipastikan dengan bukti kuat. Dr. Reinhardt berdiri di hadapan layar proyektor. Ia memutar presentasinya dalam bahasa Indonesia yang fasih, dibantu interpreter dari kepolisian. Slide demi slide menampilkan hasil analisis ilmiah yang mengguncang, usia kertas yang tak sesuai, tinta tanda tangan yang berasal dari dekade berbeda, dan pola tanda tangan pembimbing yang menurut mesin analisis,
tidak memiliki struktur tekanan tangan manusia secara alami. Dokumen ini bukan hanya cacat, ucap Dr. Reinhardt tegas. Namun telah direkayasa dengan metode bertahap untuk meniru dokumen akademik otentik. Seseorang dari pihak universitas mencoba menyela, tapi bisa jadi ini hanya duplikat, karena arsip asli mungkin hilang atau rusak. Namun Dr. Reinhardt segera menjawab, jika ini duplikat, mengapa usianya tidak konsisten antar halaman? Dan mengapa tanda tangan pembimbing dicetak menggunakan metode transfer grafis? Ruangan menjadi hening. Lalu, Profesor Suhadi angkat bicara. Suaranya berat, seakan menahan beban yang lama terpendam. Saya tidak pernah merasa menyetujui skripsi itu sebagai final. Ia memang bimbingan saya, tapi sangat jarang hadir. Entah bagaimana, tiba-tiba namanya masuk daftar yudisium. Saya waktu itu tidak curiga, karena biro akademik yang memverifikasi. Penyidik mencatat setiap pernyataan. Keterangan itu memperkuat bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pemalsuan skripsi pribadi, ada kemungkinan kelalaian sistemik, atau lebih buruk, permainan administratif. Sementara di luar gedung, para jurnalis hanya bisa menebak-nebak isi rapat. Isu bahwa skripsi Mulyono sedang diselidiki sudah bocor ke media sejak 2 hari lalu. Tapi tidak ada yang tahu bahwa bukti yang dimiliki bukan sekadar opini, melainkan hasil ilmiah dari pakar internasional. Menjelang malam, rapat ditutup. Dr. Reinhardt menyerahkan dokumen resmi hasil analisis laboratorium kepada pihak universitas dan Bareskrim. Rektor menatap lembaran itu dengan wajah tegang. Di bagian bawah halaman tertulis, kesimpulan, dokumen ini mengandung elemen pemalsuan kelas berat dan tidak memenuhi standar autentifikasi akademik. Di ruangan itu, semua orang tahu, pertaruhan nama besar bukan lagi milik Mulyono seorang. Sebuah institusi akademik, yang selama ini dijunjung tinggi sebagai pelita ilmu di Jogja, sedang berdiri di tepi jurang kepercayaan publik. 2 pekan setelah rapat tertutup di kampus, kabar tentang penyelidikan skripsi Mulyono tidak bisa lagi dibendung. Media mulai mengendus keterlibatan seorang ahli forensik dari Eropa. Spekulasi merebak. Beberapa menyebut ada unsur politik, lainnya menduga ini hanya upaya pencemaran nama baik. Namun publik terus menunggu. Di mana faktanya? Jawaban itu muncul dalam undangan resmi sebuah forum ilmiah nasional yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga akademik di Jakarta. Forum itu mengangkat tema, autentikasi dokumen akademik, dari etika ke forensik. Tak ada yang menyangka, forum ini akan menjadi titik balik dari misteri skripsi yang selama berminggu-minggu menghantui dunia pendidikan. Dr. Lukas Reinhardt hadir sebagai pembicara utama. Mengenakan jas abu-abu dan dasi biru tua, ia berdiri tenang di atas panggung, dikelilingi kamera, jurnalis, serta puluhan akademisi dari berbagai daerah. Tanpa basa-basi, ia menampilkan slide pertama, gambar halaman pengesahan skripsi Mulyono yang telah dianalisis. Sorotan laser diarahkan ke tanda tangan pembimbing. Ini adalah tanda tangan yang diuji melalui tekanan spektral. Perhatikan, tidak ada kedalaman tekanan. Tidak ada getaran tangan. Ini bukan hasil tangan manusia. Ruangan terdiam. Slide berikutnya menunjukkan perbandingan usia kertas antar halaman. Ia menjelaskan bagaimana halaman awal memiliki tekstur dan kandungan selulosa khas produksi tahun 1990-an. Sedangkan halaman pengesahan memuat kandungan optik modern yang baru mulai digunakan pabrik kertas sejak tahun 2004. Kemudian ia menyorot hasil analisis tinta. Grafik warna muncul, disertai hasil pemindaian fluoresensi. Tinta ini diproduksi massal pada tahun 2010 ke atas. Tidak mungkin digunakan untuk tanda tangan pada dokumen yang katanya selesai tahun 1992. Semua yang hadir tampak takjub. Ini bukan sekadar presentasi akademik, ini adalah pengadilan ilmiah. Pertanyaan demi pertanyaan muncul dari audiens. Seorang dosen dari Bandung bertanya, apa kesimpulan Anda sebagai ahli? Dr. Reinhardt menjawab dengan singkat dan tegas. Ini bukan skripsi yang sah. Ini adalah dokumen sintetis.
Dibuat untuk menyerupai skripsi. Tak butuh waktu lama, potongan video presentasi itu menyebar ke media sosial. Tayangan berdurasi 2 menit dengan subtitle Indonesia diunggah ulang ribuan kali. Judulnya sederhana tapi menggetarkan, bukti skripsi palsu dibeberkan ahli forensik dunia. Kali ini, publik tidak disuguhkan opini atau testimoni emosional. Yang mereka saksikan adalah fakta ilmiah, ditunjukkan dengan alat, data, dan keahlian. Dan fakta itu tak bisa dibantah. Forum ilmiah itu telah berakhir, namun gelombangnya belum surut. Tayangan video presentasi Dr. Reinhardt menjalar ke layar-layar televisi nasional. Potongan-potongan grafik dan hasil uji laboratorium menjadi bahan diskusi di mana-mana, dari ruang kelas, kantor, hingga warung kopi. Nama Mulyono kembali menghiasi pemberitaan, tapi kali ini bukan karena jabatan atau karirnya, melainkan karena skripsi yang kini dianggap cacat total. Di Jogja, pihak universitas ternama yang menjadi tempat Mulyono mengklaim lulus, akhirnya mengadakan konferensi pers terbatas. Rektor berdiri dengan wajah tegang di hadapan kamera. Kami telah menerima hasil analisis forensik dokumen dari pihak kepolisian dan pakar luar negeri. Berdasarkan temuan tersebut, universitas akan membentuk tim evaluasi internal terkait validitas data kelulusan bersangkutan. Tak ada permintaan maaf, tak ada bantahan, hanya pernyataan yang kaku. Tapi bagi publik, kalimat itu cukup untuk menunjukkan bahwa ada yang tidak beres. Di ruang kerjanya yang sunyi, Profesor Suhadi menonton ulang tayangan presentasi Dr. Reinhardt. Matanya sayu. Di meja kerjanya, tergeletak dokumen-dokumen lama, skripsi mahasiswa bimbingannya dari tahun ke tahun. Ia mencoba mengingat kembali, mencari jejak yang mungkin dulu ia abaikan. Ia terdiam lama di hadapan secarik memo kecil yang ditulis tangan bertahun-tahun lalu. Memo itu berbunyi, Mulyono belum menyerahkan bab 4 dan 5. Belum layak sidang. Namun entah bagaimana, arsip administrasi menunjukkan bahwa Mulyono lulus yudisium dan memperoleh ijazah hanya beberapa pekan setelah itu. Saya mungkin terlalu percaya sistem, gumamnya lirih. Dan sistem itulah yang ternyata bisa dibajak. Di tempat lain, penyidik Bareskrim mulai menelusuri alur administrasi lama. Mereka mengaudit data ruang sidang, daftar hadir pembimbing, dan pencatatan nilai. Satu demi satu kejanggalan mulai tampak. Jadwal sidang yang tidak tercatat, nilai yang tidak diketahui asalnya, hingga tanda tangan penguji yang disebut telah pensiun jauh sebelum sidang skripsi dilakukan. Di balik layar, seseorang telah memanipulasi jalur akademik Mulyono. Tapi siapa? Dan untuk apa? Itu yang masih menjadi misteri. Sementara itu, Mulyono sendiri belum memberikan pernyataan apapun. Ia menolak semua wawancara. Rumahnya dijaga ketat. Hanya sekali ia muncul, dalam satu tayangan singkat, berkata pelan, "Saya akan menjelaskan saat waktunya tiba." Namun waktu terus berjalan, dan publik tidak menunggu. Yang dulunya disebut lulusan universitas ternama di Jogja, kini sedang disorot tajam oleh cermin kejujuran ilmiah. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap, bukan oleh opini, tapi oleh tinta, kertas, dan cahaya forensik. Pagi itu, suasana di Aula Pusat Riset Nasional Jakarta terasa berbeda. Tak ada hingar-bingar media, tak ada tepuk tangan sambutan. Hanya barisan kursi terisi penuh oleh perwakilan lembaga pendidikan, kementerian, dan pejabat penegak hukum. Di tengah ruangan, berdiri satu podium kayu yang sederhana. Di atasnya, tergeletak sebuah map hitam bertanda resmi. Hasil final analisis forensik skripsi atas nama Mulyono. Dr. Lukas Reinhardt naik ke podium. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya serius. Ia membuka map itu, lalu menatap sejenak ke hadirin sebelum membaca pernyataan akhir. Setelah melalui serangkaian pengujian laboratorium terhadap dokumen skripsi yang diklaim sebagai karya akademik tahun 1992, kami menyimpulkan bahwa dokumen tersebut tidak memenuhi standar autentikasi ilmiah. Ia berhenti sejenak. Ruangan sunyi. Halaman-halaman dalam dokumen tidak seragam usianya.
Tanda tangan pembimbing menunjukkan indikasi pemalsuan. Tinta tidak berasal dari masa yang sesuai. Catatan revisi dibuat dengan metode digital printing. Maka, berdasarkan prinsip ilmiah dan kode etik internasional, dokumen ini tidak dapat diakui sebagai karya akademik sah. Semua kepala menunduk. Beberapa mencatat, beberapa hanya diam. Salah satu perwakilan dari Lembaga Akreditasi Nasional bertanya pelan, "Jika begitu, bagaimana mungkin ia bisa lulus? Apakah ini murni kesalahan teknis?" Dr. Reinhardt tidak menjawab langsung. Ia hanya mengangkat bahunya, lalu berkata, "Saya tidak bisa menilai niat, saya hanya membaca bukti." Beberapa hari kemudian, salinan resmi laporan diserahkan ke Bareskrim. Proses hukum atas dugaan penggunaan dokumen palsu oleh Mulyono resmi dinaikkan ke tahap penyidikan. Tidak hanya Mulyono yang akan diperiksa, tetapi juga sejumlah pegawai kampus, staf akademik, dan nama-nama lain yang muncul dalam jalur administratif kelulusan. Profesor Suhadi, yang semula hanya dianggap saksi, kini menjadi kunci pembuka. Ia menyerahkan memo, catatan, dan semua dokumen bimbingan yang pernah ia miliki. Ia hanya ingin satu, kejujuran ilmiah kembali ditegakkan. Di luar dunia hukum dan laboratorium, cerita ini meninggalkan bekas dalam diam. Para dosen mulai meninjau ulang skripsi-skripsi lama. Beberapa kampus lain mengirim surat edaran tentang penguatan sistem verifikasi dokumen. Dunia akademik sadar bahwa mereka tidak kebal dari tipu daya administrasi. Mulyono belum muncul ke publik sejak hasil itu diumumkan. Namun pertanyaan besar telah tertanam di benak semua orang. Jika seseorang bisa lulus tanpa skripsi yang sah, maka siapa yang sebenarnya mengkhianati ilmu? Dan di satu ruang sunyi laboratorium, tinta, kertas, dan cahaya terus bekerja. Membongkar yang semula ditutupi. Menyuarakan kebenaran dengan cara yang tidak bisa dibungkam siapapun.